Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Mujaki yang bertugas pada hari ini di klinik apa ya. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa? Muhammad Azharuddin. Untuk umurnya berapa tahun Pak? 65 dok. Untuk pekerjaannya? Pekerjaannya serabutan dok, Oh, untuk alamatnya ini di mana ya Pak? di Jalan Jawa dok. Oh, di Jalan Jawa. Baik Pak. Baik Pak, sebelumnya Bapak ada keluhan apa ya Pak? Ada nyeri lutut dok. Oh, nyeri lutut. Di sebelah mana Pak untuk nyeri lututnya Sebelah ini? kanan, dok. Lalu untuk nyeri ini sudah berapa lama Pak? Sudah 1 bulan dok. Sudah 1 bulan. Nah, lalu sebelumnya apakah Bapak ini pernah sakit lutut? Iya pernah dok. Dan apakah Bapak ini sebelum sudah diobati? Belum dok. Oh, baik Pak. Bapak awal ini kenapa bisa nyeri lutut atau Bapak sedang apa sampai Bapak bisa nyeri lutut ini? Saya kecelakaan motor dan terjatuh dok. Oh, kapan Pak kalau boleh tahu jatuhnya Pak? Sudah seminggu yang lalu dok. Oh, bagaimana ketika Bapak jatuh itu posisinya? Saya dalam posisi duduk dok. Oh, baik Pak. Apakah lutut ini terasa sakit atau bagaimana ya Pak? Iya dok, sakit. Oh, terasa sakit. Apakah ada sedikit kelemahan dari kaki banyak? Ada dok. Sebelumnya Bapak ini pernah sakit lutut juga ya Pak? Iya dok. Ada. Oh, ada. Baik Pak. Jadi lututnya ini sakit dan ada kekakuan juga ya Pak? Iya ada dok. Lalu ada pembengkakan juga di lutut Bapak tersebut. Apakah ada sedikit kelainan dari kakinya ya Pak? Apakah Bapak saat berjalan ada ketidakstabilan ketika posisi berjalan Bapak? Iya ada dok. Oh, apakah ada sedikit baal pada kaki Bapak ini? Iya dok. Ada dok. Oh, baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Bapak, di mana tujuan ini untuk mengetahui penyakit dari Bapak ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak, di sini langsung ke meja pemeriksaan ya Pak ya. Sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mohon maaf mengganggu. Baik Pak, perbolehkan jalan terlebih dahulu untuk melihat postur tubuh Bapak dan cara berjalan Bapak seperti apa ya Pak. Baik dok. Baik, di sini kita lihat apakah ada memar yang memungkinkan adanya trauma. Luka, jika ada luka, kita ukur lukanya, tepinya tegas atau tidak. Dasarnya ini apa? Lalu lukanya ini kotor atau tidak ya. Lalu kita juga periksa apakah ada bekas luka atau perubahan warna kulit seperti warna merah, ungu, biru pada kulit pasiennya. Lalu di sini kita lihat apakah ada pembengkakan. Jika ada pembengkakan pada daerah ini atau difus menyebar atau terkolektir terbatas, atau apakah ada hilangnya massa otot. Lalu di sini kita lihat apakah ada deformitas, kelainan rotation. Lalu kita bandingkan kaki kanan dan kaki kiri, apakah ada pemendekan atau tidak. Dan di sini kita periksa apakah bagian yang nyeri ini itu hangat atau dingin, lalu apakah nyeri atau tidak, dan apakah mati rasa atau tidak. Di sini saya menggunakan tisu untuk merasakannya. Punten Pak, apakah kerasa atau tidak ya Pak? Berasa dok. Selanjutnya di sini kita lihat keselarasan dari tulangnya, apakah simetris atau tidak. Lalu apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita ukur panjang kaki dari sia sampai medial malleus atau mata kaki. Lalu dari umbilikus sampai ke medial malleus atau mata kaki. Lalu hasilnya positif. Jika hasilnya lebih dari 1 cm, kemudian kita raba pada area kelainan. Bentuk apa? Apakah ada krepitisi, ada nyeri. Di sini saya mengukurnya dari pinggangnya, diukur pada 2 jari. Lalu kita palpasikan apakah ada cairan atau edema. Jika terdapat benjolan, kita periksa ukuran tepi, konsistensinya, mobilitas, dan nyeri tekan. Baik, yang selanjutnya kita bandingkan untuk yang kanan dan kirinya. Yang pertama ada arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis posterior ini. Setelah itu ada arteri tibialis posterior dan ada arteri dorsalis pedis.
Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan spesial test. Yang pertama ada anterior drawer test, di mana tujuannya untuk menilai integritas ligamentium cruciate anterior, di mana yang pertama ini posisikan pasien terlentang di meja pemeriksaan dengan lutut fleksi 90 derajat. Lalu tempatkan tangan di sekitar proximal tibia dengan jari di sekitar bagian belakang sendi lututnya. Lalu tempatkan lengan ke bawah kaki pasien untuk memperbaiki posisinya. Posisikan ibu jari di atas tuberositas tibialis. Minta pasien untuk menjaga kakinya supaya rileks. Tarik tibia ke anterior dan rasakan sakit gerakan anterior tibia pada femur. Ligamen cruciatum yang sehat harus ada sedikit atau tidak ada gerakan. Dan gerakan yang signifan ini mungkin menunjukkan kelemahan atau ruptur ligamen anterior cruciatum. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan lateral kolateral ligamen atau LCL, di mana tujuannya untuk menilai integritas LCL sendi lutut, di mana yang pertama ini rentangkan lutut pasien sepenuhnya sehingga kakinya lurus. Setelah itu pegang pergelangan kaki pasien dengan tangan kiri, dan posisikan telapak tangan ini di atas aspek medial lutut. Dorong keluar dengan telapak tangan kanan sambil mendorong ke dalam dengan telapak tangan kiri. Dengan ligamen kolateral yang sehat, tidak ada kemungkinan abduksi atau aduksi. Dan jika ada kelemahan atau ruptur LCL, jari-jari pemeriksa seharusnya dapat merasakan celah yang dapat diraba. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan medial kolateral ligamen, di mana tujuannya ini untuk menilai integritas MCL sendi lutut. Yang pertama ini rentangkan lutut pasien sampai kakinya lurus. Setelah itu pegang pergelangan kaki pasien, posisikan telapak tangan kiri ada di atas aspek lateral lutut. Dorong ke dalam dengan tangan kiri sambil mendorong keluar dengan tangan kanan. Dengan ligamen kolateral yang sehat, tidak ada kemungkinan abduksi dan aduksi. Jika ada kelemahan atau ruptur MCL, jadi jari-jari ini Anda harusnya dapat merasakan celah yang dapat diraba. Saya akan melakukan apply compression test, di mana tujuan ini untuk memeriksa apakah terdapat meniscus injury atau tidak. Yang pertama ini pasien dalam posisi tengkurap. Lalu lutut ini fleksi 90 derajat. Letakkan satu tangan di atas kaki, satu tangan di tibia. Kompres lutut, lalu putar tibia internal atau eksternal. Lalu saya akan melakukan Simon test, di mana tujuannya untuk menilai apakah ada ruptur tendon Achilles. Yang pertama ini minta pasien untuk tengkurap dengan kaki menggantung di tepi meja pemeriksaan. Lalu remas betis pasien, kalau gerak ini berarti aman. Bandingkan dengan betis satunya interpretasi. Kalau aman seharusnya kaki bisa plantar fleksi ketika betisnya ditekan. Karena kontraksi otot gastrocnemius ini dan gaya tarik berikutnya ditransmisikan melalui tendon Achilles. Tidak ada pergerakan kaki jika tendon Achilles ini terjadi ruptur, area hilangnya kontinuitas antara gastrocnemius dan kaki. Kita akan melakukan room aktif, apakah pasien bisa menggerakkan kakinya sendiri atau tidak. Lalu nilai apakah pasien ada kehilangan gerakan atau apakah ada abnormalitas atau nyeri saat bergerak. Baik Pak, silakan untuk angkat kakinya. Apakah ada nyeri Pak? Enggak, Dok. Baik, lalu di sini kita akan melakukan room pasif, di mana gerakan ini dibantu oleh saya. Lalu lihat apakah ada kehilangan gerakan atau abnormalitas atau nyeri saat bergerak. Selanjutnya di sini kita akan menilai abnormal pain-nya, di mana untuk M0 ini tidak ada kontraksi aktif dan tidak ada gerakan sama sekali. Lalu untuk M1 ini sedikit kontraksi, sedikit otot yang bergerak. Lalu selanjutnya M2 ini kontraksi sangat lemah tetapi hanya dapat menghasilkan gerakan. Lalu M3 ini dapat menghasilkan gerakan melawan tahanan gravitasi. Lalu untuk M4 ini bisa melawan aktivasi dan menahan kekuatannya. Lalu untuk M5 ini daya normal bisa menahan kekuatan kaki saat ditekan. Posisi pasien ini mengangkat kaki. Untuk dokumentasikan ini hal berikut dalam rekam medis pasien, dimana yang pertama ada tanggal dan waktu. Lalu ada hasil pemeriksaan, diagnosa, respon pasien terhadap prosedur, nama dokter serta penanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video hari ini selesai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.